Di usia 65, waktu dan energi Anda lebih berharga dari sebelumnya. Tapi tahukah Anda bahwa orang-orang yang Anda habiskan waktu bersama bisa diam-diam menguras kesejahteraan emosional Anda? Bayangkan meninggalkan rumah seseorang dengan perasaan lelah, kalah, atau bahkan mempertanyakan kebahagiaan Anda, namun Anda tidak menyadari dampaknya sampai terlambat. Faktanya, beberapa hubungan, betapapun polosnya kelihatannya, bisa diam-diam mengganggu ketenangan pikiran Anda. Dalam artikel ini, kami akan mengungkap 4 tipe orang yang sebaiknya Anda hindari setelah usia 65 dan menawarkan solusi sederhana untuk membantu Anda melindungi kesehatan emosional Anda. Saatnya mengambil kendali atas tahun-tahun emas Anda, dimulai dengan siapa yang Anda izinkan masuk ke dalam hidup Anda. Jika Anda belum berlangganan, berlanggananlah dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video apapun. Si pengeluh kronik. Setelah berusia 65, salah satu hal terpenting yang perlu diperhatikan adalah menjaga kesejahteraan emosional Anda, yang berarti mempertimbangkan dengan cermat orang-orang yang Anda izinkan masuk ke dalam hidup Anda. Di antara tipe individu yang paling merusak untuk dihindari adalah pengeluh kronik. Mereka adalah orang-orang yang, betapapun baiknya keadaan, sepertinya tidak pernah bisa memiliki pandangan positif. Mereka mungkin dikelilingi oleh keindahan, kabar baik, atau situasi yang menyenangkan, namun mereka selalu menemukan sesuatu untuk dikeluhkan. Entah itu ketidaknyamanan kecil seperti macet atau sesuatu yang lebih serius. Mereka akan mengubah pengalaman paling menyenangkan sekalipun menjadi momen ketidakpuasan. Dari gangguan kecil sehari-hari hingga perjuangan hidup yang lebih besar, keluhan mereka tak ada habisnya, dan mereka cenderung hanya fokus pada apa yang salah daripada apa yang benar. Bahaya menghabiskan terlalu banyak waktu dengan pengeluh kronik terletak pada sifat menular dari negativitas. Mudah untuk berpikir bahwa Anda bisa menjadi teman yang mendukung dan positif, tetapi kenyataannya, paparan terus-menerus terhadap negativitas seseorang bisa melemahkan Anda. Semakin banyak waktu yang Anda habiskan bersama mereka, semakin besar kemungkinan Anda menyerap energi negatif mereka. Ketidakbahagiaan mereka mulai meresap ke dalam pikiran dan perasaan Anda, dan sebelum Anda menyadarinya, Anda melihat dunia melalui lensa frustrasi, ketidakpuasan, dan keputusasaan mereka. Anda mungkin mulai mempertanyakan keadaan Anda sendiri, merasa lebih kesal atau fokus pada hal-hal yang tidak ideal dalam hidup Anda sendiri, semua karena Anda terlalu lama terpaku pada keluhan orang lain. Anda mungkin berpikir bahwa Anda hanya menjadi pendengar yang baik atau menawarkan dukungan, tetapi penting untuk memahami bahwa pengeluh kronik tidak menginginkan solusi untuk masalah mereka. Mereka sering menolak segala upaya untuk memberikan alternatif positif atau dorongan. Yang mereka cari adalah simpati, perhatian, dan peran sebagai korban. Mereka menikmati kenyamanan mengetahui seseorang memperhatikan keluhan mereka, dan mereka berkembang dari energi emosional yang datang dari menjadi pusat perhatian dengan cara ini. Semakin Anda mendengarkan, semakin Anda terjerat dalam pola pikir negatif mereka. Bahkan jika Anda mencoba mengalihkan percakapan ke sesuatu yang lebih optimis, mereka selalu menemukan cara untuk mengembalikannya ke masalah mereka. Ini menjadi siklus yang sulit diputuskan. Pernahkah Anda meninggalkan percakapan dengan seseorang dan merasa terkuras secara emosional atau bahkan murung? Rasa lelah itu adalah tanda klasik bahwa Anda terlalu lama berada di dekat pengeluh kronik. Negativitas mereka memiliki cara untuk menguras cadangan emosional Anda, dan sebelum Anda menyadarinya, Anda merasa lebih buruk daripada saat memulai. Sangat penting untuk melindungi ketenangan Anda dan menetapkan batasan yang jelas dalam hubungan dengan individu-individu ini. Anda tidak harus memutuskan mereka sepenuhnya, tetapi penting untuk memperhatikan seberapa banyak energi emosional yang bersedia Anda investasikan dalam hubungan ini. Seiring bertambahnya usia, terutama setelah 65, waktu dan energi Anda menjadi lebih berharga. Anda tidak lagi memiliki kemewahan untuk membuang waktu pada orang atau situasi yang menguras Anda. Pada tahap hidup ini, penting untuk mengelilingi diri Anda dengan orang-orang yang mengangkat semangat Anda, mendorong pertumbuhan Anda, dan menawarkan positivitas. Anda membutuhkan hubungan yang menyehatkan jiwa Anda, bukan yang berkontribusi pada stres atau negativitas. Menetapkan batasan dengan pengeluh kronik adalah cara untuk menghormati kesehatan emosional Anda dan memastikan bahwa Anda memiliki ruang untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar membawa kebahagiaan dan kepuasan bagi Anda. Dengan memilih untuk menjauh dari orang-orang yang secara konsisten menjatuhkan Anda memilih untuk melindungi ketenangan Anda dan memprioritaskan kesejahteraan Anda di tahun-tahun mendatang. Si pengguna manipulatif.
Berikutnya dalam daftar orang yang harus dihindari setelah 65 adalah pengguna manipulatif. Individu-individu ini adalah mereka yang menyambut Anda ke dalam hidup mereka, tetapi hanya ketika mereka membutuhkan sesuatu dari Anda. Pada awalnya, permintaan mereka mungkin tampak tidak berbahaya, bantuan kecil atau bantuan dengan tugas ringan. Namun, seiring berjalannya waktu, Anda mulai melihat pola. Mereka tidak menanyakan kabar Anda, mereka tidak pernah mengundang Anda hanya untuk bersantai, dan telepon mereka hanya datang saat mereka membutuhkan sesuatu. Jelas bahwa minat mereka pada kebersamaan Anda bukan berdasarkan persahabatan atau koneksi sejati, melainkan pada apa yang bisa mereka dapatkan dari Anda. Pengguna manipulatif mahir menyamarkan tuntutan mereka, sering menggunakan pujian atau rasa bersalah untuk membuat Anda menurut. Mereka mungkin mengatakan hal-hal seperti, "Hanya kamu yang bisa aku andalkan," atau "Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan tanpamu," secara halus menanamkan gagasan bahwa Anda bertanggung jawab atas kebahagiaan atau kesejahteraan mereka. Ini bisa membuat Anda merasa terpaksa membantu mereka, meskipun itu bukan sesuatu yang ingin Anda lakukan. Anda mungkin mendapati diri Anda menjalankan tugas, memperbaiki barang di rumah Anda, atau mengorbankan waktu luang Anda untuk membantu berbagai tugas. Meskipun tugas-tugas ini mungkin tidak tampak mendesak pada awalnya, mereka mulai menumpuk seiring waktu, meninggalkan Anda merasa kewalahan dan terkuras. Tanda bahayanya di sini adalah bahwa hubungan itu terasa tidak seimbang. Jelas bahwa Anda memberi sementara mereka terus mengambil. Apa yang dulunya pertukaran ramah mulai terasa lebih seperti kewajiban, dan saat itulah penting untuk menilai ulang situasi. Pengguna manipulatif jarang menunjukkan penghargaan atas bantuan Anda, dan jika Anda pernah mencoba mengatakan tidak, mereka membuat Anda merasa bersalah karena tidak ada untuk mereka. Jika Anda pernah merasa tertekan untuk mengatakannya, meskipun Anda ingin menolak, atau memperhatikan reaksi negatif mereka ketika Anda tidak bisa memenuhi permintaan mereka, itu adalah tanda bahwa dinamika ini tidak sehat. Pada tahap hidup ini, waktu Anda menjadi lebih berharga, dan Anda berhak menghabiskannya dengan orang-orang yang benar-benar menghargai Anda apa adanya, bukan sebagai sumber daya yang bisa digunakan. Mengenali perilaku manipulatif ini sangat penting untuk melindungi diri Anda dari eksploitasi emosional. Setelah 65, lebih penting lagi untuk membangun hubungan yang didasarkan pada saling menghormati, pengertian, dan dukungan. Ini berarti mencari koneksi di mana kedua belah pihak memberi dan menerima, daripada merasa seperti Anda selalu yang memberi. Penting untuk melindungi kesejahteraan emosional Anda dengan menjauh dari hubungan yang menguras Anda dan tidak lagi mendukung kebahagiaan Anda. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran ini berguna, silakan komentar 1 di bawah ini untuk memberitahu saya bahwa Anda masih bersama saya. Si magnet drama. Pernahkah Anda terjebak dalam drama tak berujung milik orang lain? Masuklah si magnet drama. Individu-individu ini sepertinya hidup dalam keadaan konflik terus-menerus, dan kekacauan mengikuti mereka kemanapun mereka pergi. Mereka tidak hanya terlibat dalam drama, mereka secara aktif menciptakannya. Entah itu perseteruan lama dengan tetangga, perselisihan keluarga yang terus berlanjut, atau krisis di tempat kerja yang sepertinya tidak pernah selesai, hidup mereka penuh dengan gejolak. Dan yang terburuk, mereka mengharapkan Anda untuk ikut terlibat di dalamnya. Kebutuhan mereka yang konstan akan drama seringkali meluber ke dalam hidup Anda sendiri, menarik Anda ke dalam jaringan konflik mereka. Mengunjungi rumah seorang magnet drama tidak pernah menjadi pengalaman yang damai atau santai. Anda mungkin datang dengan harapan percakapan sederhana yang menyenangkan, hanya untuk mendapati diri Anda terjebak dalam keluhan panjang selama 1 jam tentang bagaimana mereka disakiti atau dikhianati oleh seseorang yang dekat dengan mereka. Tapi ini bukan hanya tentang melampiaskan frustrasi mereka. Mereka menginginkan lebih. Mereka ingin Anda memihak. Entah itu anggota keluarga, teman, atau rekan kerja, mereka akan mencoba menarik Anda ke dalam pertempuran mereka dan menuntut agar Anda setuju dengan mereka atau menjauh dari orang-orang yang membuat mereka kesal. Jika Anda menolak untuk memihak atau menunjukkan netralitas, Anda mungkin segera menjadi sasaran kemarahan dan kebencian mereka, terjebak dalam konflik yang tidak Anda minta dan tidak Anda butuhkan. Menghabiskan waktu dengan magnet drama sangat menguras emosi. Anda meninggalkan kehadiran mereka dengan perasaan lelah, gelisah, dan kadang-kadang bahkan marah. Stres dan negativitas mereka yang konstan bisa meresap ke dalam pola pikir Anda, menciptakan gejolak emosional yang memengaruhi hubungan Anda dengan orang lain. Anda mungkin merasa tegang atau kesal tanpa alasan yang jelas,
hanya karena Anda telah terpapar pada drama mereka. Seiring waktu, jenis hubungan ini bisa menjadi beracun, meninggalkan Anda merasa terkuras daripada terangkat. Setelah 65, Anda telah mendapatkan hak untuk kedamaian dan stabilitas dalam hidup Anda. Waktu dan energi Anda berharga, dan Anda tidak lagi perlu membuangnya pada orang-orang yang hidupnya seperti medan pertempuran tanpa akhir. Jika drama seseorang yang konstan mengonsumsi ruang emosional Anda, tidak apa-apa untuk mundur dan mengevaluasi ulang apakah hubungan ini layak untuk waktu Anda. Anda tidak harus ikut serta dalam konflik orang lain, terutama ketika itu menguras kebahagiaan dan kesejahteraan Anda. Jika Anda menyadari bahwa rumah atau kehadiran seseorang secara konsisten terasa seperti sumber stres atau gejolak, luangkan waktu untuk mempertimbangkan apakah benar-benar layak mempertahankan hubungan itu. Kelilingi diri Anda dengan mereka yang menawarkan kedamaian, pengertian, dan energi positif, bukan kekacauan. Si nostalgia negatif. Tipe terakhir yang harus dihindari setelah 65 adalah nostalgia negatif. Individu ini adalah seseorang yang terus-menerus hidup di masa lalu, bukan dengan cara yang mencerminkan kenangan indah atau pelajaran hidup yang berharga, tetapi dengan cara yang menjebak mereka dalam kepahitan, penyesalan, dan dendam. Setiap percakapan sepertinya selalu kembali ke apa yang salah, siapa yang mengecewakan mereka, atau bagaimana hidup telah tidak adil bagi mereka. Mereka mungkin menceritakan kisah yang sama berulang-ulang, memutar ulang kekecewaan masa lalu, peluang yang hilang, dan luka lama seolah-olah mereka tidak pernah bisa melupakannya. Pada awalnya, ini mungkin tampak seperti kenangan yang tidak berbahaya. Semua orang menikmati merefleksikan masa lalu dari waktu ke waktu, mengingat saat-saat indah dan tonggak penting. Tapi dengan nostalgia negatif, ini tidak pernah hanya tentang mengenang kenangan berharga. Mereka terjebak di masa lalu, menggunakannya sebagai sumber rasa sakit yang konstan daripada pertumbuhan. Alih-alih fokus pada aspek positif dalam hidup mereka, mereka hanya fokus pada apa yang telah hilang, orang-orang yang telah mengecewakan mereka, atau peluang yang telah lepas. Rasanya seperti mereka hidup di dunia di mana masa lalu terus dikunjungi kembali, dan mereka tidak mampu atau tidak mau menemukan kedamaian dengannya. Tidak peduli seberapa banyak hal baik yang ada dalam hidup mereka saat ini, percakapan mereka selalu kembali ke konflik keluarga lama, pengkhianatan, atau penyesalan tentang apa yang bisa terjadi. Mereka mungkin mengungkit keluhan lama dengan orang-orang yang bahkan tidak lagi mereka temui, atau meratapi bagaimana impian tertentu tidak pernah terwujud. Seringkali terasa seolah-olah masa lalu telah menjadi identitas mereka, dan hampir tidak mungkin untuk berinteraksi dengan mereka tanpa mendengar tentang luka dan kekecewaan dari tahun-tahun yang telah berlalu. Lanskap emosional mereka didominasi oleh rasa kehilangan dan keinginan agar segala sesuatu berjalan berbeda, yang bisa membuat siapa saja di sekitar mereka merasa seperti sedang berjalan melalui ladang ranjau emosional. Menghabiskan waktu dengan seseorang yang terus-menerus memikirkan masa lalu dapat memiliki efek halus namun signifikan pada keadaan emosional Anda. Anda mungkin mulai melihat hidup Anda sendiri melalui mata mereka, mulai melihat kesalahan Anda sendiri, peluang yang terlewat, dan penyesalan sebagai momen-momen yang menentukan hidup Anda. Semakin Anda mendengarkan fiksasi mereka pada masa lalu, semakin Anda mungkin mulai terpaku pada apa yang Anda harapkan terjadi dalam hidup Anda sendiri, atau pada hal-hal yang tidak lagi bisa Anda ubah. Alih-alih fokus pada saat ini dan masa depan, Anda mungkin terjebak dalam rasa kehilangan atau kegagalan Anda sendiri. Kunjungan mereka yang tak henti-hentinya ke luka lama dapat menginfeksi pola pikir Anda, mengalihkan pikiran Anda dari rasa syukur atas saat ini ke kepahitan tentang apa yang telah hilang. Setelah 65, Anda telah mendapatkan hak untuk dikelilingi oleh orang-orang yang mendorong Anda untuk menghargai saat ini dan menantikan masa depan. Hidup pada tahap ini adalah tentang menikmati momen-momen yang tersisa, merangkul pengalaman baru, dan memanfaatkan waktu yang ada di depan. Meskipun merefleksikan masa lalu bisa alami dan bahkan terapeutik, penting untuk menemukan keseimbangan. Terlalu banyak fokus pada luka dan penyesalan masa lalu dapat mencegah Anda hidup sepenuhnya di saat ini dan bergerak maju. Penolakan nostalgia negatif untuk melepaskan masa lalu dapat membatasi kemampuan Anda untuk terlibat dalam saat ini dan membangun masa depan yang layak Anda dapatkan. Penting untuk melindungi kesejahteraan emosional Anda dengan memilih untuk mengelilingi diri Anda dengan orang-orang yang menginspirasi Anda untuk hidup di saat ini, fokus pada apa yang masih mungkin, dan merangkul masa depan dengan optimisme dan harapan. Hubungan yang berlabuh di masa lalu dapat menahan Anda, meninggalkan Anda terjebak dalam siklus penyesalan dan apa-apa. Jika Anda menemukan bahwa seseorang dalam hidup Anda secara konsisten menarik Anda ke dalam refleksi negatif tentang masa lalu,
Mungkin saatnya untuk menilai ulang apakah hubungan ini melayani Anda atau menghambat pertumbuhan Anda. Pilih koneksi dengan mereka yang mendorong Anda untuk merangkul kemungkinan saat ini dan masa depan, dan lepaskan mereka yang hidupnya dibayangi oleh beban masa lalu. Hidup setelah 65 adalah waktu untuk penemuan kembali, penemuan, dan kebahagiaan. Jangan biarkan siapapun menahan Anda di masa lalu. Saat kita menutup video hari ini, mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan tipe-tipe orang yang telah kita bicarakan dan dampak yang bisa mereka miliki pada hidup kita, terutama seiring bertambahnya usia. Kita telah belajar tentang pengeluh kronik, pengguna manipulatif, magnet drama, dan nostalgia negatif. Orang-orang yang perilakunya dapat menguras energi kita, memengaruhi kedamaian kita, dan mencegah kita menjalani hidup terbaik setelah 65. Penting untuk mengenali pola-pola ini dan melindungi kesejahteraan emosional kita dengan menetapkan batasan yang sehat dan memelihara hubungan yang membawa kita kebahagiaan dan positivitas. Jadi, apa yang telah Anda pelajari sejauh ini? Apa yang paling beresonansi dengan Anda? Saya ingin mendengar pendapat Anda. Komentar di bawah ini dengan satu hal yang Anda pelajari hari ini yang berencana Anda praktikkan dalam hidup Anda sendiri. Entah itu menetapkan batasan dengan pengeluh kronik, melindungi kedamaian Anda dari magnet drama, atau hanya menghindari nostalgia negatif. Wawasan Anda bisa menginspirasi orang lain. Dan, jika Anda merasa video ini membantu, silakan tinggalkan komentar di bawah ini dan beritahu kami pendapat Anda. Jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan ke saluran YouTube kami agar Anda tidak pernah ketinggalan video. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.